Anggota TNI yang menjadi tersangka pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Maskur hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jakarta. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan terhadap 1 anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI. Sidang digelar secara terbuka. Berkas ketiganya telah diterima oleh Pengadilan Militer 2 Jakarta Senin pekan lalu. Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta Mayor Laut Kum Awan Kurnia mengatakan ketiganya didakwa pasal 340 KUHP Jungto 55 KUHP ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tadi majelis sudah memberikan penjelasan bahwa pihak KPK. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama Maria Gabriela dan juru kamera Yulisa Febiola dari Pengadilan Militer Jakarta. Gebi, apakah dalam dakwaan yang dibacakan ada fakta-fakta yang dibeberkan terkait pembunuhan Imam Maskur? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Hari ini memang telah digelar sidang perdana atas 3 anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan Imam Maskur di Pengadilan Militer 2 Jakarta Timur. Nah, 3 anggota TNI ini adalah personel Pas Pampres Prakariswandi Manik, Praka Heri Sandi dari Satuan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka Jasmowir dari Kodam Iskandar Muda. Diketahui sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan sudah selesai di sekitar pukul 12 tadi siang. Nah, dalam persidangan ini ketiga terdakwa disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana untuk dakwaan primer, pasal pembunuhan bersama-sama untuk dakwaan subsidiar, dan pasal penganiayaan hingga menyebabkan kematian untuk dakwaan lebih subsidiar. Ketiga anggota TNI ini kan disangkakan dengan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1, yakni secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Nah, dengan pasal tersebut ketiganya terancam hukuman pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, Stefani dan juga pemirsa, terkait dengan fakta persidangan dalam sidang tadi, penuntut umum menyebut bahwa terdakwa 1 yakni Prakariswandi Manik melakukan pengancaman serta meminta uang tebusan terhadap keluarga Imam Maskur. Keluarga korban diminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Nah, terkait dengan kronologi dari peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus lalu, para terdakwa ini disebut lebih dahulu menemukan toko obat ilegal milik Imam Maskur. Kemudian salah seorang terdakwa yakni Heri Sandi berpura-pura sebagai pembeli gitu dan bertanya soal salah satu jenis obat. Saat Imam menjawab ada obat tersebut, Heri menghubungi kedua terdakwa lainnya yang sedang berada di dalam mobil. Nah, kala itu Imam menyebut sempat berteriak perihal rampok. Kemudian salah satu terdakwa saat itu sempat menjelaskan kepada warga sekitar yang berkumpul bahwa mereka adalah anggota, sehingga warga yang berkumpul di lokasi itu langsung membubarkan diri. Imam Maskur pun kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang memang sudah disediakan. Nah, di dalam mobil ini ia mengalami penyiksaan berat. Ia dipukul di bagian wajah, kepala, dan ditendang hingga dicambuk menggunakan kabel. Nah, sidang sendiri akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 November mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Demikian, Stefani. Terima kasih Maria Gabriela dan Yulisa Febiola. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, anggota Pas Pampres dan 2 prajurit TNI menganiaya hingga tewas seorang pemuda asal Aceh, Imam Maskur. Korban diculik, diperas, dianiaya hingga jasadnya dibuang di sungai di daerah Karawang, Jawa Barat. Imam Maskur, pria asal Kabupaten Biren Aceh, tewas di tangan 3 prajurit TNI atas kasus penculikan, pemerasan hingga penganiayaan di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Kejadian penculikan dan penganiayaan itu dilakukan oknum anggota Pas Pampres dan 2 prajurit TNI pada 12 Agustus 2023 lalu. Imam Maskur diculik dengan menggunakan mobil di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Maskur sempat berkomunikasi dengan keluarganya untuk meminta tebusan senilai 50 juta rupiah atas permintaan pelaku. Video ini pun viral di media sosial lantaran satu pelaku adalah oknum anggota pasukan pengaman presiden bernama Prakariswandi Manik.
Sementara dua pelaku lainnya adalah anggota TNI, yaitu Praka HS dan Praka J. Mereka pun tak segan-segan menganiaya Imam Maskur hingga tewas. Usai laporan dan pemeriksaan terbunuhnya Imam Maskur, Pomdam Jaya menangkap dan menetapkan ketiganya menjadi tersangka. Mereka dijerat kasus penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari mengatakan, hasil pemeriksaan tersangka, Imam Maskur tewas akibat benturan benda keras. Sebelumnya pemuda berusia 25 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat asma. Tim Liputan di Universe.